Good morning, kids. How are you in this very happy Tuesday? I hope all of you are in well condition. Okay, so before we begin our lesson, I think it's better for us to pray first. So everybody fold your hands and let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we want to start our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Forget our sin. Thank you God. Amen. Nah, senang sekali Miss Eka di Selasa yang indah ini bisa membagikan materi lagi kepada anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. But before we continue our lesson, Miss Eka tadi sudah berikan quizzes, jadi itu diisi dulu ya nak. Quizzes itu adalah evaluasi pembelajaran subtema 2. Jadi setelah mengisi itu, lalu kita harus memulai video ini, oke? Nah, sekarang semua buka bukunya, buka buku tema ya nak, halaman 97. Jadi di situ ada hidup rukun di sekolah. Nah, mari kita baca teksnya bersama-sama. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, dan saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni istirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, jadi di situ yang di pojok ujung itu ada gambar Udin dan juga Beni yang sedang berbincang sambil menikmati bekal makanan yang mereka bawa dari rumah. Apa yang kamu lakukan saat istirahat di sekolah? Nah, kita sama seperti Udin dan Beni. Ketika kita beristirahat, kita akan pergi ke kantin dan menikmati bekal makanan yang telah dibawakan mama dari rumah, ya kan? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Tentu saja kita bermain dengan teman kita. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentu saja kita bersikap baik dan menjaga kerukunan sesama teman, ya kan? Alright, kita masuk ke halaman berikutnya. Buka bukunya halaman 98. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Mari kita lihat percakapan antara ibu dan juga Udin. Kata ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Lalu Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Nah, Udin bertanya demikian, lalu dijawab oleh ibu. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itulah percakapan antara Udin dan ibu. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah loh. Oke, coba kita lihat. Katanya, bagilah bekalmu dengan teman ya Din. Artinya ibu menyuruh Udin untuk membagi bekal makanannya dengan teman-temannya. Itu termasuk kalimat perintah ya anak-anak. Lalu ada kata, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu pun termasuk kalimat perintah anak-anak. Artinya ibu ingin Udin untuk membawa kembali tempat bekalnya. Apa sih kalimat perintah itu? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu. Nah, jadi kalimat perintah itu biasanya ada kata perintah yang diakhiri kan dan juga lah. Contohnya seperti ini. Cucikan
piringmu, katanya. Jadi setelah ada kata cuci, muncul katakan. Atau bawalah bekal makananmu besok. Nah, artinya di situ perintah untuk membawa bekal makanan. Ada kata bawalah. Jadi diakhiri oleh katalah, ya kan? Lalu kemudian jika kita menulis kalimat perintah, maka harus diakhiri oleh tanda seru. Nah, itu ada tanda seru di situ ya, Nak. Yang ada garis, kemudian ada titik di bawahnya, itu namanya tanda seru. Jadi, setiap kali membuat kalimat perintah dalam bentuk tulisan atau kita menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Jadi, ingat itu ya. Kemudian, mengucapkan kalimat perintah haruslah dengan sopan. Jadi, walaupun dia bentuknya kalimat perintah, kita tidak boleh marah-marah, apalagi membentak-bentak. Kita harus mengucapkannya dengan sopan. Contoh Miss Eka buat seperti ini. Ikatlah rambutmu, Emily. Nah, enak kan didengar daripada Miss Eka bilang, ikatlah rambutnya, Emily. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengucapkan contoh kalimat perintah dengan sopan, dengan lembut, dengan halus. Nah, itulah dia. Misalnya Miss Eka bilang seperti ini. Matikan lampunya, Ceci. Nah, begitu. Tidak boleh marah-marah dengan mengucapkan kalimat perintah, oke? Lalu mengucapkan kalimat perintah boleh juga dilengkapi dengan kata tolong. Tolong tutup pintunya, Stefan. Tolong rapikan bukunya, Evelyn. Jadi akan lebih sopan ketika kita mengucapkan kalimat perintah dengan kata tolong, ya kan? Berikut, Miss Eka akan menyajikan beberapa contoh kalimat perintah. Jadi kalian juga boleh membuat kalimat perintah di rumah ya. Ingat, ketika kita menulis kalimat perintah, jangan lupakan tanda seru, oke? Bacalah buku itu. Nah, Miss Eka tidak lupa membubuhkan tanda seru di ujung kalimatnya kan? Lalu, tolong ambilkan pensil itu. Nah, ada kata tolong lalu ambilkan. Kata ambil diakhiri dengan kan. Nah, biasanya kalimat perintah itu kata yang di depan menggunakan kan atau lah. Ya kan, tadi sudah kita pelajari. Lalu matikan TV itu. Nah, tolong tutup pintu, Ceci. Jadi ada kata tolong di situ, maka kalimat perintah akan terasa lebih sopan. Kemudian, nyalakan kipas angin, Dev. Nah, begitu ya. Jadi kita harus mengucapkan kalimat perintah dengan sopan. Lalu jangan lupa ketika menuliskannya dengan menggunakan tanda seru. Ya, anak-anak. Oke, apa katanya? Buatlah kalimat perintah dengan kata-kata berikut. Jadi di sini Miss meminta anak-anak membuat kalimat perintah secara lisan. Maka ketika dia secara lisan, kita tidak perlu mengatakan tanda seru. Contohnya dengan menggunakan kata bawakan. Miss Eka buat contoh seperti ini. Bawakan buku Miss Eka ya, Gilbert. Nah, jadi Miss Eka tidak perlu bilang tanda seru. Misalnya gini, bawakan buku Miss Eka ya, Gilbert, tanda seru. Tidak perlu ya anak-anak. Jadi tanda seru hanya digunakan pada tulisan. Jadi kalau lisan tidak perlu ya. Kemudian dengan kata cucilah. Cucilah tangan sebelum makan. Nah, itu merupakan contoh kalimat perintah. Lalu ada kata nyalakan. Nyalakan AC kelas kita ya anak-anak. Nah, saya lalu pakailah. Pakailah topi dan dasi di hari Senin. Itu merupakan kalimat perintah.
Susunlah buku-buku agar terlihat rapi. Nah, bisa seperti itu ya anak-anak. Lalu, ikatlah rambut kalian. Ya, itu merupakan kalimat perintah. Tuliskan. Nah, lalu kalau membuat kata tuliskan gimana coba? Tuliskan contoh kalimat perintah dengan benar. Nah, itu merupakan salah satu kalimat perintah. Lalu ada kata rapikan. Rapikan baju dan celanamu sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, itu merupakan contoh kalimat perintah. Coba kalian nanti buat contoh kalimat perintah kalian sendiri ya. Well, sekarang buka bukunya halaman 99. Jadi di situ ada soal. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lihat, setiap kalimat perintahnya mempunyai tanda seru di akhir kalimat. Katanya apa? Lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Oke, mari kita lihat. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira apa ya isinya? Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Oke, yang kedua. Titik-titik kebersihan kelas. Jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Number 4. Susunlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nah, bagus ya. Nomor 5. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, jadi sudah kita isi semua. Nah, sekarang buka bukunya halaman 100. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda-beda. Lihat, Udin menggunakan pensil warna, sementara Edo menggunakan spidol. Nah, Siti menggunakan krayon. Apakah kalian tahu ketiga pewarna ini memiliki hasil pewarnaan yang berbeda loh? Jadi, ketika kita mewarnai dengan menggunakan krayon, maka hasil pewarnaan kita akan tebal dan kasar. Coba nanti kalau kalian di rumah punya ketiga pewarna itu, spidol, krayon, dan juga pensil warna. Ambil kertas yang tidak terpakai, lalu coretkan menggunakan masing-masing pewarna. Nah, dari situ saja kalian akan bisa lihat apa beda ketiganya. Di sini Miss Eka akan jabarkan secara tidak terperinci ya anak-anak, yang bisa kita lihat saja. Kalau kita mewarnai dengan menggunakan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Nah, ini adalah contoh krayon ya. Pasti anak-anak semua pernah lihat. Lalu ini adalah contoh hasil gambarnya, nak. Terlihat tebal dan juga kasar. Makanya ketika kita mewarnai dengan krayon, itu akan diberikan alat untuk menghaluskan hasil pewarnaannya. Nah, jadi kita bisa menghaluskan hasil warnanya biar bisa jadi seperti ini ya. Kemudian jika kita mewarnai dengan menggunakan spidol, maka hasilnya akan tebal dan juga halus. Kalau tadi krayon tebal tapi kasar, kalau menggunakan spidol hasilnya tebal dan halus. Miss rasa beberapa dari kalian punya ya contoh spidol seperti ini. Berikut adalah contoh pewarnaannya. Jadi warna-warna yang diberikan itu tebal dan tampilannya halus. Kita bisa lihat seperti ini ya nak. Lihat, dia lebih halus. Bagaimana kalau kita menggunakan pensil warna? Kalau kita mewarnai dengan menggunakan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi warnanya lebih tipis, tidak setebal krayon dan juga pensil warna.
Dan juga kalau kita menggunakan pensil warna, ketika kita mewarnainya dengan tebal, maka kita harus menunggunya agar kering. Kalau tidak, bisa-bisa sobek nanti kertasnya. Beda dengan menggunakan pensil warna, hasilnya akan tipis dan halus. Maka jika kita ingin mewarnai terlihat lebih terang atau lebih tebal, kita harus membutuhkan usaha yang lebih keras dengan menggunakan pensil warna, ya kan? Nah, inilah contoh pensil warna. Beberapa dari kalian mempunyai ini pasti di rumah, ya kan? Berikut adalah contoh hasil pewarnaannya. Nah, jadi dia lebih tipis warnanya dan juga halus. Oke, jadi bisa membedakan ketiganya ya. Nah, itu harus diketahui karena kemungkinan nanti masuk loh ke ujian. Oke, kita kembali ke pembelajaran yang ada di halaman 100. Nah, tadi katanya si Udin menggunakan pensil warna, Edo menggunakan crayon, Edo menggunakan spidol, dan Siti menggunakan crayon. Kira-kira yang mana hasil gambar si Udin? Udin menggunakan pensil warna. Ingat, kalau tadi pensil warna hasilnya tipis tapi halus. Kira-kira yang mana? Nah, jadi yang itu adalah hasil gambar si Udin. Dia tipis tapi halus. Kemudian bagaimana dengan Siti? Ya, Siti menggunakan krayon, maka pastinya hasil gambarnya akan lebih tebal dan kasar. Sementara Edo menggunakan spidol warna. Jadi dia adalah hasil gambarnya yang lebih terang dan juga hasilnya halus. Nah, begitu dia ya anak-anak. Harus tahu membedakan pewarnaan dengan krayon, pensil warna, dan juga spidol. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran matematika. Good morning kids, how are you? So this is Tuesday. Sangat senang sekali Miss Eka bisa kembali ke kelas dan mengajar kalian. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pelajaran tema. Sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Jadi hari ini kita akan belajar penjumlahan ratusan. So, simak baik-baik, ambil pensil dan buku matematikanya. Kita mulai belajar ya.
anggap saja kita belum tahu ya hasilnya yang tadi. Nah, caranya bagaimana? Lihat, 267. Ya, pindahkan soalnya. Lalu 129 letakkan di bawahnya. 129. Tarik garis tambah. Nah, sudah. Lalu mari kita jumlahkan. 7 tambah 9. Berapa tadi? 16. Letakkan 6-nya di bawah.
Nah, setelah tadi kita melakukan pembelajaran matematika, kita kembali ke tugas kita. Nah, tugas kita itu dari PBT halaman 42. Jadi, abang dan kakak kerjakan bagian A-nya saja ya. Buat penjumlahan, tapi kan itu di bagian A-nya adalah penjumlahan bersusun panjang. Nah, selain penjumlahan bersusun panjang, kalian harus membuat penjumlahan bersusun pendeknya. Jadi, jangan lupa ya anak-anak, tetap kerjakan PBT halaman 42, kerjakan bagian A-nya saja, tapi harus membuat penjumlahan bersusun pendeknya. Oke, kerjakan di buku PR-nya. Jangan lupa tulis tanggal. Ya. So, stay healthy my students, stay happy, jangan mengeluh, harus bisa lebih mandiri. Karena Miss Eka ingin kalian menjadi anak-anak yang kuat dan hebat serta cerdas. Oke, I love you all. Bye-bye.